Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sempat ngelihat Ustadz Umair bikin pantun, saya sempat buat pantun juga tadi nih. Masjid Al-Hidayah tempatnya taubat. Loh, kok nggak ada cakepnya? Ulangi lagi ya. Masjid Al-Hidayah tempatnya taubat. Taubat diimplementasikan sepanjang hari. Salamnya kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Teman-teman pemuda, pemudi remaja? Alhamdulillah sehat. Saya tadi kemarin ya dikasih tahu sama Bang Rizky kalau pesertanya itu porsinya, persentasinya 50% SMA dan mahasiswa. Kemudian 35% itu SMP dan SMP 35%. Kemudian SD itu 15%. Tapi hari ini kayaknya banyak juga bapak-bapak kita yang hadir. Ini termasuk mahasiswa barangkali ya. Mahasiswa S berapa Pak? S4. Ya. Saya manggilnya apa nih enaknya nih teman-teman, kawan-kawan? Karena jujur ini kesempatan perdana ya. Pertama saya ngisi di masjid. Kemudian pesertanya remaja, pemuda, dan juga ada bapak-bapaknya. Karena jujur saya selama ini diminta ngisi, diminta sharing, berbagi pendapat, berbagi aspirasi, kemudian berbagi sharing tentang solusi problem persoalan umat hari ini, itu pesertanya mahasiswa. Tapi hari ini luar biasa, Masya Allah, ini jadi tempat saya belajar. Diizinkan saya belajar di sini Pak ya. Tadi ada Pak Kades, yang saya hormati Pak Kades, juga Pak Syahrul Amri Nasution ya. Kemudian yang saya hormati juga ada Pak pengurus masjid ya, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Diizinkan Pak ya, saya sharing berbagi. Iya, ada Pak Imam juga, Pak Imam Masjid, Pak Muhammad Yusuf ya. Saya lihat di rondonnya tadi ada Pak Muhammad Yusuf ya tulisannya. Tapi alhamdulillah, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kalau kata Ustadz Abdul Somad, yang muda tak dihimbau apa? Nama, yang besar tak dihimbau gelar ya. Insya Allah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini saya ingin tahu dulu sih, dari presentasi tadi 50% yang katanya mahasiswa dan SMA itu mana? Coba angkat tangannya. Yang SMA dan mahasiswa, coba angkat tangannya. SMA dan mahasiswa 50% dari porsinya. Coba. Oke. Lumayan ya. Yang SMP 35% tadi. Angkat tangannya. Kemudian yang SD 15%. Loh. Kayak ini kebalik kayaknya ya, yang lebih banyak SD ya. Harusnya SD 50% ya. Mahasiswa yang 15%. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua. Sekarang kita ada di Masjid Al-Hidayah. Ini rumahnya Allah. Dan di masjid ini insya Allah kita sharing. Saya seperti yang disampaikan tadi mungkin berbeda ya, karena penampilan saya begini. Tapi insya Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Umair tadi, hadis Rasul, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Sesungguhnya Allah nggak ngelihat fisik dan rupa kita, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tapi Allah itu ngelihat hati dan juga amal perbuatan kita. Taat nggak kita sama Allah? Kita kerjakan nggak perintah Allah? Kita tinggalkan nggak larangan Allah? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan kita kepada Allah. Teman-teman semua, saya manggilnya teman-teman ya. Apa nih? Abang-abang, kakak-kakak, teman-teman ya, teman-teman.
Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, ada nggak yang pernah ketemu saya sebelum saya ada di tempat ini? Di mana gitu, di jalan atau di Alfa, nggak boleh nyebut merek ya, Alfamart, Indomart, di parkiran. Masa nggak ada yang pernah ngelihat saya gitu? Di mana? Di toilet masjid. Ya, orang senyentrik ini masa nggak ada yang pernah ngelihat gitu. Tapi insya Allah ya, kita di sini sudah saling bertawajuh, bertatap muka. Insya Allah pada ingat ya. Apalagi saya paling mudah ngingatnya kan. Cirinya apa yang paling mudah ngingat? Rambut ya. Dan ini insya Allah saya pertahankan bagian dari personal branding saya, karena jarang-jarang orang berdiri menyampaikan ya, bukan dakwah ya saya nyebutnya, berbagi persoalan al khair ya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran, yaitu al-Islam gitu. Karena saya mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah olehmu dariku, kata Nabi, walaupun cuma satu ayat. Nah hari ini insya Allah tema kita seputar tentang pemuda dan remaja, menjadi pemuda dan remaja yang inspiratif. Saya hari ini diminta oleh Ustadz Reski menyampaikan soal fakta atau realitas kondisi remaja hari ini yang terjadi pada faktanya di lapangan. Gimana sih kondisi remaja kita itu? Oh iya, sebelumnya nih saya mau nanya juga nih, kira-kira kalau saya disandingkan nih sama beliau Ustadz Reski, mirip nggak kira-kira? Masa iya mirip? Iya, yang satu keribu, yang satu rambutnya lurus. Iya, sekedar informasi, beliau itu abang kandung saya, Bang Rizky. Jadi beliau anak nomor 3, saya anak keempat, anak terakhir. Jadi kami itu 4 bersaudara. Bapak saya rambutnya kayak gini, almarhum. Dan ibu saya itu rambutnya lurus, kayak beliau tuh. Jadi kami 4 orang anaknya. Anak pertama itu perempuan rambutnya lurus, ngikut ibu saya. Kemudian anak kedua abang saya, laki-laki, itu rambutnya kayak saya. Anak nomor 2, nomor 3 beliau tuh, rambutnya lurus kayak ibu saya. Saya yang terakhir nih, nomor 4, ngikut abang saya yang nomor 2. Jadi selang-seling kami, lurus keriting. Ini luar biasa adilnya Allah Subhanahu wa taala ya terhadap ciptaannya. Teman-teman semua, saya mau ngetes dulu nih sejauh mana semangat pemuda Masjid Al-Hidayah pada malam hari ini. Karena jujur saya sangat termotivasi ketika ada pemuda dan remaja yang sama-sama bergerak. Untuk apa? Untuk kebaikan. Karena saya termotivasi ya, lingkungan, teman itu mempengaruhi kita. Dengan siapa kita tinggal, kepada siapa kita bergaul, dan sejauh mana kita berinteraksi dengan teman-teman, itu kita terpengaruh. Persis sebagaimana penjual parfum kan. Penjual parfum, kalau kita sering berinteraksi, bertemu, berdiskusi dengan penjual parfum, itu lama-lama kita ketularan kan, ketularan wanginya. Nah, berteman sama tukang besi pun gitu juga. Ya, maka saya termotivasi nih, saya mau ngetes malam ini nih, gimana semangatnya pemuda dan remaja Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Instruksinya kalau saya tanya, gimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ganti ya, luar biasa itu udah mainstream. Tetap semangat, kita ganti tetap semangat ya. Jadi kalau saya tanya, gimana kabarnya teman-teman semua? Jawabannya, alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Pakai tangan kanan ya, nggak boleh tangan kiri. Oke, saya tanya sekarang, gimana kabarnya teman-teman pemuda dan remaja Masjid Al-Hidayah pada malam hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi, gimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah siap ya, kita masuk ke PowerPoint materi ini. Saya nyiapkan sesuai request ya, untuk memantik
dan membuat rasa panas teman-teman semua tentang realita dan fakta yang terjadi pada kondisi pemuda dan remaja hari ini. Dan di sini juga hadir guru saya, Ustadz Marizal. Beliau ini guru saya di kampus, juga saya menimba ilmu dari beliau seputar sakofah Islam, seputar agama, dan saya hanya mengantarkan ya, materi pengantar kepada beliau. Jadi saya di sini memantik sifatnya dan beliau yang akan menuntaskannya, menyelesaikan gimana sih kira-kira solusi atas semua problem yang terjadi di remaja hari ini. Oke. Teman-teman semua, kalau ada pertanyaan nih, kelihatan slide-nya, PowerPoint. Pertanyaan, siapa sih pemuda atau remaja itu? Siapa kira-kira? Apakah ini pemuda? Apakah ini remaja? Pemuda atau remaja nih? Bukan? Yakin? Tahu dari mana ini bukan pemuda? Loh, bisa aja kan? Monyet remaja atau monyet pemuda? Nggak percaya? Coba lihat. Tuh. Ini pemuda atau remaja, bisa jadi. Itu buktinya tuh, dia selfie kan. Hobinya remaja atau pemuda hari ini kan selfie ya. Nah, bisa aja. Walaupun hewan tapi monyet yang remaja ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apakah ini pemuda atau remaja? Jawabnya tidak. Kenapa? Sudah tua ya. Sudah ada kerutan di kening, di dahi, di pipi. Kemudian apalagi cirinya? Tenaganya sudah mulai lemah. Kemudian apalagi? Keriput. Ingatannya gimana? Sudah mulai pikun. Kemudian ini, apakah ini pemuda atau remaja? Ini masuknya apa? Bayi. Ada yang bilang ini bocil. Bocil, ada yang tahu bocil? Bapak-bapak kita nggak tahu mungkin ya, bocil itu apa? Bocil apa? Ada yang tahu? Nah, ini bocilnya bocil ya. Perbedaannya apa? Apakah ini pemuda atau remaja? Kenapa? Ciri-cirinya gimana? Masih bayi. Kemudian tenaganya masih lemah. Kulitnya masih kencang ya, beda sama yang tadi ya, kakek-kakek remaja. Kalau ini sekarang kita lihat ya, tadi udah dijelaskan ada hewan, ada orang tua, ada anak-anak atau bayi ya. Sebenarnya yang terkategori pemuda atau remaja itu siapa sih? Maka untuk merujuknya kita lihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. Dan ini salah satu ciri dari remaja atau pemuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin." Sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian manusia pada awalnya itu dalam keadaan dha'fin, lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Allah lanjutkan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian dari sesudah kekuatan itu Allah ubah kembali menjadi lemah kembali, tapi dengan tambahan satu, wasyaibatan. Ada ubannya. Beda sama kondisi dha'fin yang pertama ya, lemah. Dan ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai kondisi dha'fin yang pertama itu ya masa bayi ya, dari melahirkan sampai balita, kemudian tumbuh besar sampai kemudian dia kuatan, berada dalam kondisi kuat, baik kuat secara fisik maupun kuat secara mental ya, berpikirnya, pemikirannya kuat, fisiknya kuat. Kemudian kondisi yang terakhir dha'fa wa syaibah, lemah kembali kemudian beruban. Ini adalah masa lanjut usia ya. Jadi kalau kondisi kuat itu adalah kondisi remaja sampai dewasa,
Kondisi du'afa wa syaibah ini kondisi tua. Saya mau tanya mungkin di sini yang paling muda usianya siapa? Yang paling muda di sini siapa? Yang paling muda umurnya? Anaknya Ustaz Rizky siapa? Atau berapa umurnya? 4 tahun? Oke. Yang paling kecil 4 tahun. Ada lagi yang paling kecil? Lebih kecil dari atau enggak ada? Oke, sekarang yang paling tua, Bapak barangkali ya, mahasiswa kita. Bapak Pak Syahrul berapa umurnya, Pak? 67. Ya, beliau termasuk kondisi tua ya. Ini bukan saya yang nyebut ya, Pak. Tapi Al-Qur'an yang nyebut. Tapi insya Allah kita doakan beliau tetap kuat ya fisiknya, kemudian tetap sehat, kemudian tetap semangat istiqomah ya di dalam Islam sampai ajalnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, insya Allah ya kita ini semua walaupun ya kayak beliau, tapi insya Allah semangatnya masih tetap muda Pak ya, karena beliau tadi nyampaikan luar biasa antusias dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini, dan beliau berharap kondisi semacam ini terus berlanjut ya, di masjid ini, dan tidak hanya di masjid ini, di desa yang saat ini beliau pimpin. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Pertanyaannya, siapa sih pemuda atau remaja itu? Nah, ini ada foto-foto siapa ini? Nah, itu foto yang di atas tuh foto saya ya, yang ada di poster. Kemudian yang bawah itu juga saya, kalau lagi pakai peci. Jadi ini gambar hanya pemanis saja ya. Jadi kalau teman-teman ketemu saya, enak negurnya ya. Jadi enggak apa namanya? Ya ditegur lah kalau ketemu ya. Siap negur saya? Siap ngingetin saya kalau motor saya waktu azan nggak mampir ke masjid, siap ya? Nih, nah ini ciri saya kalau pakai motor, helm NSX motor Astrea putih sayapnya, diingat-ingat ya. Jadi kalau nggak ke masjid tuh udah waktunya azan, klakson aja, bang ke masjid bang, udah azan gitu. Siap ya teman-teman ya? Teman-teman juga siap ya kalau azan ke masjid ya, insya Allah. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini remaja nggak kira-kira? Pemuda? Apa bedanya rambut mereka sama rambut saya? Iya, rambut mereka lebih tajam ya. Kalau rambut saya lebih lembut, ini ada pernya, ada pegasnya nih. Lanjut. Apakah ini pemuda atau remaja? Lagi ngapain? Iya, balap liar. Teman-teman, kemarin sepekan yang lalu saya tuh dapat info di Jalan Hang Tua. Itu ada anak muda 2 motor, anak SMA, ngebut, kemudian nabrak ibu-ibu. Apa yang terjadi sama ibu-ibu ini? Meninggal di tempat. Mohon maaf ya, ini beliau tuh putus kakinya. Karena apa? Ugal-ugalan naik motor. Pemuda, remaja, pulang sekolah lagi, 2 motor. Kira-kira orang tuanya bangga nggak ngelihat yang seperti ini? Enggak ya, tentu nggak bangga ya. Apalagi kalau seandainya ibu yang meninggal itu kita anggap ya, atau kita bayangkan itu orang tua kita, sedih nggak kira-kira? Sedih ya. Dan mau nggak ke depan nih kira-kira kalau teman-teman bawa motor ngebut-ngebut, ugal-ugalan, jangan sampai ya, karena kita nggak tahu ajal itu kondisi terakhir kita sedang apa. Apakah kita sedang taat kepada Allah atau kita sedang bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan pemuda dan remaja di sini matinya husnul khotimah, amin. Mati dalam kondisi terbaik, amin. Dalam keadaan beribadah kepada Allah, amin. Insya Allah. Selanjutnya, nah ada yang tahu ini fenomena apa? Baru-baru ini terjadi CFW ya, Citayam Fashion Week. Lihat, ada yang tahu itu? Yang pakai bandana atau apa itu namanya ya, kemudian pakai celana pendek,
sepatu apa? Converse ya. Ini yang anak muda tahu ini. Namanya siapa? Oh, pada tahu ya, luar biasa ya. Jadi melek ya dengan situasi remaja hari ini. Kalau yang ini ada yang tahu nih? Saya nggak tahu nih. Saya tahunya yang itu. Enggak, ini laki-laki. Laki-laki. Tapi pakaiannya segini ya. Kalau mami tadi itu laki-laki. Lihat pakaiannya. Perutnya terbuka. Kayak penari India ya. Nah, itu saya atau bukan tuh yang pakai kacamata? Rambutnya sama? Coba enggak ya? Beliau ada tato tuh di sini tuh. Nah, itu yang dibilang bonge tadi tuh, yang pakai apa namanya? Saya nggak tahu tuh, terusan panjang gitu tuh apa namanya. Tapi inilah fakta dan teman-teman tadi menyaksikan kan di sosmednya. Ini realitas pemuda dan remaja hari ini. Kita lihat lagi. Kita akan nobar nih ceritanya nih. Siap nobar? Ada sebuah video. Kita colok kabel soundnya ya. Colokannya di mana? Nah. Oh enggak, belum keluar ya suaranya ya. Cukup lah ya, nggak perlu pakai speaker ya. Lihat kondisi realitas remaja atau pemuda kita hari ini. Ini sengaja agak saya blur ya. Tapi ya mau gimana lagi? Saya tadi berpikir ulang mau nampilkan video ini. Ya mengingat di sini juga banyak anak-anak remaja ya. Tapi ini fakta atau realitas remaja kita hari ini, aborsi. Lihat. Janin yang dieksekusi sebelum dia keluar terlahir ke dunia ya. Kalau dulu jahiliyah di masa Rasul, bayi itu lahir dulu baru dibunuh. Kalau sekarang lebih jahiliyah lagi, belum keluar sudah dibunuh dalam perut. Ini apa? Tawuran remaja. Dan ini fakta yang terjadi, kondisi realitas di Indonesia, di negeri kita hari ini ya. Ini mungkin video agak lama ya, cukup lama, tapi ini pernah terjadi dan datanya terus terjadi ya. Kayak remaja itu di Jogja ada kasus kelitih itu sampai sekarang, sampai hari ini masih terus terjadi. Seks bebas juga. Lihat ya, ada sebuah data yang menyewa ini para PSK itu mahasiswa kebanyakan ya. Nah, kita lihat siswa SMP di Gilir. Lihat. Ini kalau kita menyaksikan fakta remaja hari ini, rusak nggak kira-kira? Rusak, memprihatinkan. Nah, lihat. 3.000 dari 4.500 remaja SMP mengaku sudah tidak perawan lagi. Tak jarang akibat aktivitas seksual yang belum pada waktunya ini, bocah-bocah kecil jadi korban pelecehan yang dilakukan remaja. Siapa yang menduga bocah sekecil ini menjadi korban pencabulan? Bunga, bocah usia 6 tahun ini menjadi korban tetangganya sendiri, diduga lumban gaul. Kasus ini terungkap saat Bunga dimandikan neneknya. Ia mengaku sakit pada kemaluannya. Sang nenek Rahmaida Simanjuntak kemudian membawa masalah ini kepada polisi.
Dalam pemeriksaan petugas polisi Percut Setuan Deli Serdang, Judika mengaku pencabulan itu ia lakukan 2 hari lalu. Remaja 19 tahun ini mengaku nekat mencabuli bocah tetangganya itu lantaran tidak dapat mengendalikan nafsunya karena sering melihat situs porno di internet. Gara-gara apa? Situs porno. Hari ini akses itu luar biasa ya, media sosial hari ini. Nih, ini data dari Komnas Perlindungan Anak. Tuh, luar biasa. Masih SMP, masih SMA. Tuh. Yang lebih parah tuh, 62,7% remaja SMP, SMA. Anak-anak, karena penyimpangan seksual itu ternyata sudah meluas begitu, dianggap sebagai style. Ini yang menakutkan bagi kita. Ini saya percepat ya videonya ya. Hadir setiap saat. Nah ini 8 dari 100 pemuda terlibat narkoba. Video adegan mesum melibatkan pelajar kembali beredar. Adegan berdurasi 1 menit 55 detik ini melibatkan 2 pelajar sekolah negeri favorit di Nganjuk, Jawa Timur. Diduga gambar diambil oleh Jadi tertangkap basah sedang menginap di hotel bersama pasangan yang bukan keluarganya. Nah ini fakta aborsi tadi ya. Nah itu rusak nggak kira-kira itu? Parah ya kondisi remaja kita hari ini ya. Ya tapi mau gimana lagi? Itu terjadi realitasnya di tengah-tengah kita. Ya. Kalau ngelihat bonge tadi mami itu laki-laki ya, dia berpenampilan seperti perempuan. Padahal kata Nabi, laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dia itu dapat laknat Allah, dapat laknat Allah dan Rasulnya. Di hadis Nabi itu, la'ana Rasulullah al-mutasyabbihin birrijal minan nisa wal mutasyabbihat minar rijal bin nisa. Itu tadi, laki-laki niru perempuan, perempuan niru laki-laki. Kalau sudah dapat laknat Allah, tempatnya di mana kira-kira? Di neraka. Kalau dia nggak taubat. Ya. Luar biasa fakta hari ini. Dan patut diduga kehadiran semacam Citayam Fashion Week itu adalah dalam rangka untuk menyuburkan apa yang disebut dengan LGBT, teman-teman. Mungkin di sini ada yang tahu ya LGBT. Nanti kita akan sampai kepada data. Tapi kita ringkas saja. Ini tadi sudah disampaikan. Karena waktu kita juga terbatas. Nah, ini tadi ada 2,3 juta kasus aborsi per tahun. Dan yang mencengangkannya 30% itu dilakukan oleh remaja. Masya Allah, subhanallah. Ini ya, tiap tahun 2,3 juta. Ini kalau kita kalkulasikan nih, dalam setahun itu ada berapa hari? 365 hari. Tuh, coba kita kalkulasikan. Satu hari terjadi 6.301 remaja yang aborsi. Kalau kita bagi lagi dalam 1 jam, 1 hari 24 jam. Ada 262 remaja yang aborsi. Dan kalau kita bagi lagi dalam 1 menit, ada 4 remaja yang aborsi 1 menit. Sekarang jam 21.32 21.31 tadi ya. Nggak tahu, wallahu a'lam, ya bisa jadi ada remaja yang aborsi. Ini kalau pakai hitung-hitungan kalkulasi angka ya, luar biasa fakta yang terjadi. Dan kalau kita lihat aborsi itu, tahu rahim ibu kita kan kalau mengandung lagi hamil, saya nggak kebayang ya, saya menyaksikan video ya walaupun di YouTube bagaimana proses aborsi itu terjadi ya. Nah, ini lebih kurang gambarannya tuh. Jadi dimasukkan alat yang tajam semacam gunting tapi tajam gitu, dan janin yang ada di dalam perut itu dihancurkan satu persatu, lengannya diputuskan, kakinya,
badannya sampai terakhir kepalanya tuh. Lihat nih foto yang terakhir tuh. Nah ini kalau sudah terjadi ya. Dan itu dilakukan oleh remaja kita. Itu kalau kita lihat di data secara nasional. Gimana dengan di Riau, di negeri kita hari ini? Ini angkanya nih. Per Oktober 2020. Data ini diambil di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Tuh lihat, Pekanbaru yang paling tinggi itu, nomor 1. Karena wajar ya ibu kotanya dari Riau. Ada 4071 kasus HIV dan AIDS. Ada yang tahu HIV AIDS itu apa? Ya, penyakit ya. Karena penyebabnya salah satunya perilaku seks ya. Dan tadi angkanya luar biasa, remaja kan yang mendominasi juga. Kita lihat itu di Pekanbaru 4071 kasus. Nah ini dari total 6.797 orang, laki-laki itu 66%-nya, perempuan 34%. Nih kalau kita lihat tuh, angka yang paling dominan itu 25 tahun sampai 49 tahun. 25 tahun itu usia mahasiswa ya, mahasiswaan. Tapi ada angka yang terjangkit HIV AIDS itu 15 sampai 19 tahun. Dan ke bawah juga ada. Kalau yang di bawah 4 tahun ini yang menyusui ya dari ibunya. Ibunya terkena HIV AIDS, kemudian dia menyusui dari ibunya. Nah, kita lihat juga ini masih data yang terjadi di Riau nih, di negeri kita, di provinsi kita. Tuh, 37 pasangan tanpa ikatan nikah digerebek di Hotel Sabrina Pekanbaru. Kita lihat lagi tuh. ABG mesum di Pekanbaru pakai uang orang tua untuk pesan PSK. Nih, seks bebas jadi tren mahasiswa Riau. Tempat yang menjadi tempat favoritnya apa? Karaoke. Ini luar biasa rusak. Bangga nggak orang tuanya kira-kira itu? Ya. Lihat remaja di Riau melakukan sampai bahkan pembunuhan dan perkosaan ya, kepada ABG karena nggak mau berhubungan intim. Nah ini baru lalu terjadi nih. Mungkin yang mahasiswa mendengar kabar ini ya. Mahasiswi di Pekanbaru terekam berbuat mesum saat Zoom meeting di salah satu perguruan tinggi yang cukup besar di Provinsi Riau. Lagi kuliah online nih. Mungkin nggak sadar ya, kameranya on. Itu berbuat mesum. Parah nggak kira-kira nih kondisi remaja kita hari ini? Kemudian ini juga di Rohol tuh. Nggak direstui, nekat bunuh orang tua pacarnya. Sama ini juga di Riau, bunuh pacar gunakan cangkul. Ini dulu viral banget ya beritanya. Sampai apa namanya, dikuburnya ya jasad korban. Nah ini juga parah nih. Gara-gara game online remaja Pekanbaru habisi nyawa teman karibnya. Gara-gara apa? Banyak nggak pemuda remaja main game online hari ini? Nah itu hanya karena game online. Bahkan secara psikologis ternyata game online yang mengandung unsur kekerasan itu menimbulkan dampak negatif terhadap perilakunya dalam kondisi real, kondisi nyata di kehidupan ya. Kalau suka yang berantem ya bawaannya emosi, dan ini mempengaruhi ya alam bawah sadar psikologis yang pada akhirnya kalau ngelihat satu kondisi tidak sesuai dengan realitas yang dia inginkan, dia akan memenuhinya sesuai dengan keinginannya. Dan ini fakta. Kalau nggak salah ini terjadi karena dia mau menjual akun, ya mau menjual akun itu tanpa seizin temannya. Itu cuman karena hal sepele ya, tapi terbunuh nyawa temannya. Ya, padahal nyawa seorang muslim itu kata Allah lebih besar ya, atau lebih baik harganya ya, ketimbang apa? Terbunuhnya seluruh manusia ya. Kata Allah dalam Al-Quran itu, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu orang saja, muslim atau non muslim nih ya, tanpa sebab ya, orang itu membunuh atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka sama saja pembunuhan yang dilakukan orang tersebut itu sama dengan membunuh seluruh manusia semuanya. Bahkan kata Allah di ayat yang lain itu disebutkan ya, ya kalau nggak salah ini firman hadis Rasul ya,
Jadi disebutkan itu lazawalud dunya khairun wa ahwanu indallah min qatlin rajulin muslimin. Jadi terbunuhnya nyawa seorang muslim di sisi Allah, ini seorang muslim nih. Kalau temannya tadi muslim, seingat saya sih muslim, namanya Muhammad siapa tadi saya baca beritanya itu, muslim. Dan ini berlaku apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Man qatala lazawalud dunya, hancurnya dunia ini, sirnanya dunia ini, ya. Dunia ini kiamat. Itu kata Allah, khairun wa ahwanu indallah, lebih baik di sisi Allah min qatlin rajulin muslim, daripada terbunuhnya seorang muslim. Nauzubillah. Berapa banyak ya kalau kita lihat tawuran yang terjadi faktanya di kondisi remaja hari ini tadi, yang videonya kita saksikan. Nah, ini juga di sini yang remaja, yang SMP ke atas, SMA udah pada punya gadget ya, handphone semua ya. Nah, ini ada remaja 17 tahun gara-gara nggak dikasih uang untuk beli handphone. Kalau nggak salah nih dia punya handphone sebelumnya ya, tapi pengen dibeliin handphone yang baru tuh 5 juta. Gantung diri, bunuh diri. Sepele kan? Sebelumnya dia udah ada handphone, pengen handphone yang baru lagi. Ini mencirikan atau menandakan moral remaja kita hari ini rusak. Itu di Riau juga ada anak bunuh ayah kandungnya, subhanallah. Ayah kandung dibunuh. Nah, itu tadi ya, gimana gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap nyawa, betapa berharganya nyawa manusia itu di sisi Allah. Lebih baik hancur dunia ini daripada terbunuhnya nyawa seorang. Nah, ini lagi. Nah, ini saya kaget juga lihat data ini tadi di riaumandiri.co. Jadi di Pekanbaru ini itu sudah banyak ya, angkanya tuh sampai 4.000, kalau nggak salah 4.500-an ya, 4.000-an orang lebih ya jumlah LGBT di Pekanbaru. Dan mereka sempat kalau nggak salah itu buat agenda ya di sebuah hotel di Pekanbaru. Bahkan sampai segitunya, ini luar biasa mengakar kondisi kerusakan remaja dan pemuda hari ini di tengah-tengah kita. Nah, belum kalau kita lihat narkoba ya, angkanya luar biasa. Sama, pengangguran juga. Lihat angka pengangguran yang paling banyak itu apa? Lulusan SMK. Kemudian yang kedua, lulusan SMA. Yang ketiga, mahasiswa. Ya, jadi selepas dia sarjana, dia nggak tahu mau kerja di mana, nasibnya nggak tahu. Pemuda dan remaja hari ini hidup dalam kondisi yang kebingungan, nggak tahu arah kemana hendak dituju. Maka lahirlah manusia-manusia seperti yang kita saksikan di pertama tadi. Ada yang seks bebas, ada yang tawuran, ada yang kemudian ya balap liar ya, nggak jelas hidupnya, nggak tahu dia mau menyalurkan potensi hidupnya itu kemana. Ya. Kata orang remaja itu masa menunjukkan eksistensi diri. Ya memang ada, eksistensi itu hal yang naluri, hal yang fitri, yang dia itu lahir menjadi bawaan setiap manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kalau seandainya kondisi remaja yang nggak ada bimbingan wahyu, nggak ada bimbingan Islam, mau dibawa kemana? Inilah yang kita lihat tadi, realitasnya di negeri kita, di bumi Melayu ini. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, mengapa potret remaja hari ini begitu menyedihkan? Padahal kalau kita lihat di zaman Rasul dan para sahabat, Rasul itu dikelilingi oleh generasi-generasi para pemuda, sahabat-sahabat yang luar biasa. Lihat, ada Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, itu umurnya 8 tahun sejak dia awal menerima Islam. Kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah 11 tahun, Arqam bin Abil Arqam 12 tahun, Abdullah bin Mas'ud yang kemudian menjadi penjaganya Al-Quran itu 14 tahun umurnya. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi komandan perang itu di usia 17 tahun. Sama Ja'far bin Abi Thalib juga menjadi panglima perang di usia 18 tahun. Lihat, kemudian ada Zaid bin Sabit, kemudian ada tuh terakhir Imam Asy-Syafi'i ya, dari kalangan ulama 13 tahun sudah dimintai fatwa. Gimana dengan kondisi remaja hari ini? 13 tahun ngapain? Masih nunduk ya? Ngapain nunduk? Main game. Gak jelas, hidupnya gak jelas mau kemana gitu. Tapi itu realitas yang terjadi. Nah ini, jadi semua perbuatan yang
di depan tadi kita lihat, kita saksikan, itu perbuatan maksiat nggak kira-kira? Apa penyebabnya? Ya. Orang berbuat maksiat itu ada 3 penyebabnya ya. Yang pertama, dia nggak tahu perbuatan itu dosa. Nggak mungkin kali ya. Nggak mungkin nggak ada orang yang nyampein. Apalagi di Indonesia ini, negeri muslim terbesar, pasti ada orang yang menyampaikan bahwa perbuatan itu tuh perbuatan maksiat. Yang kedua, karena hawa nafsu, dia sudah tahu tapi dia masih melakukan. Sebabnya apa? Digoda syaitan. Maka kalau nggak kuat imannya, apalagi salah gaul, kita nggak milih teman-teman yang betul-betul orang-orang yang soleh, yang pada akhirnya mempengaruhi kita, sebagaimana tukang parfum tadi, maka bisa dipastikan nasib kita seperti orang-orang yang tadi. Nggak jelas hidupnya. Bahkan boleh jadi, ya nggak tahu apa yang terjadi kalau kita nggak segera menentukan sikap hari ini. Sikap apa yang harus kita tunjukkan hari ini sebagai pemuda? Ya. Mencari apa yang menjadi petunjuk hidup kita, yaitu apa? Islam. Makanya sayang banget kalau hari ini pemuda dan remaja itu jauh dari Islam. Kenapa? Karena Islam itulah sumber petunjuk kehidupannya. Islam itulah yang menjadi pembimbing, yang menjadi guidance, yang akan mengarahkan hidupnya. Ke arah apa? Kepada arah yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi, yang kemudian dengan itulah Allah memberikan kesenangan hidup di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka hari ini kita menentukan sikap. Ada di posisi mana kita, dan hari ini juga saya ingatkan, saya pun juga nggak tahu ke depan kalau saya nggak ada berada pada lingkaran teman-teman yang soleh, yang hari ini mungkin ada muslim tangguh di sini, mungkin nggak tahu nasib saya seperti apa. Bisa jadi saya ikut balap motor tadi ya, atau saya ada yang di rombongannya Bunge tadi yang rambut keribu, bisa jadi, nggak ada yang tahu. Makanya hidayah itu sifatnya dijemput, bukan ditunggu. Mungkin ada orang bilang, hari ini kenapa saya masih maksiat, nggak sholat berjamaah di masjid. Ya, dia bilang, nyeletuk, hidayah belum nyampe kok ke saya. Bro, hidayah itu sifatnya dikejar, dicari, digapai, diraih, bukan ditunggu. Maka hari ini, luar biasa Masya Allah, di Masjid Al-Hidayah ini sudah ada platform ya teman-teman kita dari Muslim Tangguh. Maka harapannya teman-teman ikut berpartisipasi ya. Saya tidak sedang endorse ya, karena saya lihat wajah Bang Umair dari Muslim Tangguh ini wajah-wajah orang-orang soleh ya. Karena saya ada bukan di Muslim Tangguh ya, saya ada di Gerakan Mahasiswa Pembebasan. Maka itu saya bilang tadi, saya dari mahasiswa dan biasa ketemu ya teman-teman mahasiswa, gerakan mahasiswa Islam. Nah, baru pengalaman pertama saya nih ngisi di hadapan teman-teman para remaja dan ada bapak-bapak juga. Ya. Tapi insya Allah bisa difahami ya poin dari apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kondisi kerusakan yang terjadi tadi itu karena jauhnya kita, karena abainya kita dari apa? Dari Islam, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siap ngaji Islam? Saya nggak dengar suaranya. Siap ngaji Islam? Siap taat kepada segenap apa yang Allah perintahkan? Siap meninggalkan kepada apa yang Allah larang? Siap untuk soleh? Siap untuk taat? Siap untuk istiqomah? Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.